Shalom, kembali sama saya dan istri. Dalam program ini kita mau ngobrol-ngobrol soal rumah tangga, mungkin soal iman, soal apapun saja ya, dari perspektif laki-laki dan perempuan ya. Jadi saya ajak istri saya untuk ngobrol-ngobrol. Dan materi sesi ini adalah soal anak-anak. Jadi anak-anak itu beda ya. Kalau problemnya saudara cuma punya anak tunggal, nggak masalah ya. Kalau cuma anak tunggal, cuma satu gitu ya. Tapi problemnya kan ada ketika kita punya anak lebih dari satu. Apalagi ada banyak orang tua yang berkata bahwa iya, kita memang sayang sama semua anak kita, tapi adalah di antara anak-anak kita yang anak kita benar, dalam artian kita lebih sayang sama dia ya. Kalau ya itulah, kalau gue sih nggak memahami begitu ya, sampai sekarang nggak. Kalau ada gitu kan, kita punya dua nih, dua apa ada lain? Siapa tahu lu punya anak yang lain. Ada cuma dua ya? Ya ada Stanford. Itu anjing ya. Jadi kita punya anak dua, Sian dan Silo ya. Kalau ya itu tadi banyak orang kan gitu tuh. Iya, yang itu mah anaknya papi, ini mah anaknya mami gitu ya. Tapi jujur gue tuh nggak pernah bisa memahami itu ya, nggak bisa memahami itu karena kalau di hati gue nggak ada tuh yang lebih ke si Sean atau ke Silo. Nah, cuma memang kalau gue agak bisa membedakan karena dua anak ini kan berbeda usia. Jadi cara kita menasehati, menegur, cara kita bicara juga agak beda. Ngasih cintanya juga beda. Kayak si Sean nggak bisa kita peluk-peluk lagi dia kan? Bisa. Iya, maksudnya dan juga kurang elok juga kalau gue peluk-peluk dia di depan umum gitu kan. Ya, maksudnya karena dia sudah remaja, udah hampir 14 tahun ya kan ya. Ya nggak bisa lah gitulah, dan ya dia juga nolak juga, apa sih pak gitu kan, meskipun kadang-kadang juga masih mau. Tapi kalau Silo kan masih bisa lah gitu, orang mandi juga masih gue mandiin gitu kan, masih mau gitu loh. Nah paling itu saja kalau di gue ya. Kalau di lo gimana? Kayaknya kalau aku berasanya sayang dua-duanya, tapi lebih berasa gini, dari dua anak ini kan pribadinya beda, karakternya beda gitu. Cuma aku lebih lihat Sean kayak aku banget, sedangkan Silo tuh kalau aku lihat kamu banget gitu. Ya terus jadi kenapa? Berasa nggak? Enggak. Yakin? Enggak. Gue nggak, sifatnya mah masih so-so lah, masih ada yang ke kamunya, bebalnya. Ada yang ya dua anak ini bagi kayak si Sean gitu. Kalau misalnya Sean diomongin gitu kan, melotot gitu matanya. Ya kamu. Itu kan tipe aku banget gitu. Tapi dikerjain sama dia. Tapi ngomongnya sama dia tuh mesti nggak boleh dibentak tuh anak kan. Jadi ngomongnya, Sean kamu tuh gini. Dia denger loh. Bukannya dia nggak denger, cuma kerjain ya. Dia kerjain. Kalau Silo diajak ngomong gitu, alibinya lebih banyak dibandingin yang aku ngomongin ke dia. Jadi kita ngomong Silo gini. Iya aku tadi gini. Cerocosnya dia tuh kayak bapaknya apa? Ya kalau ya kan itu kan, kalaupun ada kemiripan anak A dengan misalnya papa, si anak B dengan mama, itu kan nggak menjadi legitimasi mestinya ya, masing-masing kita akhirnya ini anak gue, ini anak mama. Enggak, sayangnya sama, cuma maksudnya enggak, yang gue ngomongin kan tadi kan ada tuh orang-orang di luar sana, ini mah anak mami, ini mah anak papi. Kita kan nggak pernah begitu. Meskipun mereka juga bilangnya, iya kita sayang semuanya sih, tapi ini anak. Karena gue pernah datang ya, pasti nanti yang nonton ini, yang gue ngomong ini nih nonton itu kan ya. Jadi ada yang pernah konseling gitu ya. Dia bilang iya ini mana anaknya si papi, ini anak saya gitu, anaknya maminya gitu kan. Anaknya cuma dua juga. Nah kalau gue tuh bingung gitu. Gue bingung kok bisa ya gitu ya. Ini ada anak papi, ini ada anak mami. Maksudnya lebih dekat ke papinya, ini lebih dekat ke maminya. Ya, mungkin karena ini ya, karena anaknya mereka itu
jantan dan betina. Gara-gara pelihara burung jadi jantan dan betina. Laki dan perempuan kali ya. Jadi si perempuan mungkin anak perempuan lebih dekat ke papanya mungkin ya. Iya. Atau anak laki-laki lebih dekat ke mamanya. Ya, aku lebih dekat emang ke papa. Tapi kamu justru deketnya ke bapak kan? Enggak sih, gue nggak deket. Nggak. Maksudnya? Tadi katanya. Ya, gue enggak juga. Gue sama ibu itu sayang, cuman nggak bisa ngobrol karena kalau ngobrol pasti ribut. Kalau sama bapak karena diam, gue juga diam dulu kan, jadi emang nggak ada masalah. Tapi gue nggak bilang gue lebih deket ke bapak biasa aja. Nah, ya mungkin anak-anak kita laki-laki kali ya. Jadi perasaan gimana? Mungkin kalau saya punya anak perempuan mungkin bisa seperti itu. Tapi mestinya tidak boleh karena anak itu terbentuk akhirnya menjadi pria dan wanita itu kan kehendak Tuhan ya. Jadi keluar kayak apapun ya itu mestinya menjadi tanggung jawab kita ya, menjadi anak yang harus kita sayang, kita cintai, dan kalau kita diberkati Tuhan punya lebih dari satu anak itu terus dibagi rata, disamakan gitu ya. Cara Bu silakan Bu snack ya. Ini snack dari tadi ada sejak episode kemarin ada belum dimakan. Jadi berarti udah melempem dong. Enak tapi makinnya banyak nih. Jadi apa namanya? Mestinya kan nggak gitu, ya kan? Sama emosinya. Ya mestinya sama dong. Iya. Ya lepas dari dia mirip saya, mirip mamanya, ya pasti ada lah ya genetika bawaannya lebih kuat dari sayanya. Jika ada yang bilang mukanya lebih mirip, karakter lebih mirip, itu normal saja. Tapi tidak menjadi mestinya kalau logikanya ya, kalau Silo tuh lebih dekat ke gue, lebih mirip ke gue lebih nggak suka dia loh. Tapi karena kamu bisa lihat dia, ini kayak gue banget gitu, jadi akhirnya bisa terima gitu. Enggak loh, gue nggak gitu loh. Kalau di perasaan gue ya, dua anak kita itu punya memori yang berbeda-beda. Cara dia lahir, pergumulan dia ketika di kandungan kamu 9 bulan kandung dia tuh punya momen yang beda-beda. Dan itu yang membuat gue akhirnya sama Sean itu ya sayang. Karena gue tahu dulu dia susah kan, itu lo melahirkan dia kan. Terus ya gue yang nganterin dia ke ruang inkubator, kepalanya panjang, lonjong. Terus Silo juga yang biru begitu kan. Jadi ada momen-momen khusus di mana saya itu benar-benar menyaksikan Sean baby dan Silo baby yang dalam pergumulan mereka masing-masing. Dan ada momen di mana gue sama Tuhan dan cuma sama baby Sean dan baby Silo saat itu berdoa ngandelin Tuhan. Gue nangis di inkubator, dulunya kan masuk inkubator. Sean masuk inkubator karena kepalanya agak lonjong gitu kan, karena lama nggak di vakum ya. Terus Silo juga karena bleeding ya, plasenta robek. Ya itu rupanya keluar gitu ya, berdarah sehingga biru banget, hampir nyaris hitam, sehingga ada di inkubator. Dan cukup Sivi udah pulang, dia masih ada di situ. Itu ada momen-momen khusus yang makanya kalau gue tuh sayang sama mereka berdua, nggak ada beda. Cuma mungkin tadi karena Sean tuh sudah agak remaja, si Silo masih anak-anak. Tapi seingat gue juga dulu tuh Sean ketika anak-anak, apa yang gue lakukan ke Silo sama ke Sean, bener nggak sih? Enggak. Oh beda. Gue nggak tahu, kalau gue sih sama. Bedanya di mana? Si Sean itu nggak tahu ya. Ini pokoknya dia lebih ke Silo, lebih buat marah karena mungkin dia pintar ngambil hati. Siapa? Silo. Jadi kalau misalnya dia bikin salah, dia kan pintar banget tuh. Sorry apa gitu. Kalau si Sean kan enggak. Kalau lo bilang gue beda mengasihi dua anak itu, jangan dibandingin ketika Sean sudah punya Silo. Nangkep nggak? Oh. Sebab kalau Sean sudah punya Silo, pasti perasaan gue kan dibagi kedua mereka. Tapi ketika Sean masih sendirian, berarti sampai usia 4 tahunan ya kurang lebih ya. Iya dong. Silo masih kan beda kan 4 tahunan, 5 tahun kan. Berarti sampai Sean 4 tahunan, ketika Silo masih di kandungan lah. Gimana sikap gue? Sama, iya. Nah itu maksud gue. Enggak, cuma maksud aku kayak soal dulu si Sean dimandiin itu sampai kelas 1, 2. Ya karena sudah ada adiknya, men. Iya sih. Iya dong. Karena sudah. Itu dia yang suka. Aku
ngapain cuma sampai kelas 2? Kenapa dia suka bilang gitu loh. Maksudnya dari hal gitu tuh buat bikin dia merasa kok aku dulu enggak gitu. Kenapa Dede iya gitu. Iya, karena ya tadi kan karena gue mau mandiin si siapa namanya, si Sean lagi, adik lu pasti tidur. Adiknya nggak diurus gitu kan ya. Jadi kan begitu kan, si Sean sekarang pas adiknya masih mau dimandiin, si Sean gimana? Saya kalau mau jujur mau mandiin Sean juga masih mau. Cuma Sean udah nggak mau dimandiin sama saya gitu loh. Dan aneh juga kalau anak kelas 2 SMP dimandiin bapaknya gitu kan ya. Jadi ya tadi mungkin gue mesti ngomong sama Sean juga kali ya, apa namanya, bahwa situasinya tuh berbeda. Tapi kalau dia ingat ketika dedeknya belum ada, waduh, kalau menurut gue malah Sean dulu ketika Silo belum ada, cintanya gue ke Sean itu benar-benar diluapkan. Terlebih kita memang tidak berencana untuk punya anak lagi kan dulu kan. Udah satu aja lah, Sean aja lah, Tuhan kita mau jaga, rawat, do the best lah buat dia, kita mati-matian buat dia supaya dia bisa jadi apa yang lebih hebat dari kita berdua kan. Kayaknya effort kita buat Sean dari macam-macam lah, dari pakaian, dari makanan, dari apa yang dia mau kita ini berusaha. Aja lah apa namanya, ketika Sean dan Silo baby, ketika Sean kan apa tuh wafer yang mahal-mahal itu kan, Silo kan nggak mengalami itu gitu kan ya. Jadi nah itulah mungkin yang Sean juga harus mengerti, dan ya gue juga harus nyampein ke dia. Tapi juga dia juga nggak inget kayaknya hal-hal itu gitu karena kan dia masih kecil. Mungkin itu juga ya akhirnya membuat gue sama Silo tuh agak gimana, karena dia nggak dapet nih. Dia nggak dapet. Iya. Ya, di dulu kita punya uang ya tetap sama ketika Sean lahir dan Silo lahir, karena kondisinya kan masih di gereja lama ya. Kalau di gereja lama saya tidak digaji Bapak Ibu, cuma pelayanan kan sudah tetap ya, dan kami adalah hamba Tuhan yang hidup dari pelayanan ya. Jadi dari gereja tersebut setiap pelayanan dapat persembahan kasihnya juga nggak berubah kan. Jadi income kami ketika bisa dihitung gitu. Ya bisa dihitung, kurang lebih nggak beda jauh lah antara Sean lahir dan Silo lahir. Nah ketika Sean dulu ya cuma Sean doang, ketika Silo ada kokonya yang sudah minta apa-apa. Jadi kita tidak bisa mengkondisikan Silo mendapatkan apa yang ketika Sean baby dulu. Tapi kalau lihat dari anaknya beda kesukaannya. Kenapa aku bilang beda? Dari hamil si Sean itu aku kan pengennya jajan gitu, maksudnya makan di luar. Pas hamil Silo maunya makanan rumah. Jadi iya. Kita lagi menderita dulu. Atau gimana? Tapi anaknya juga gitu. Jadi kalau si Sean kan maunya beli gitu. Sampai sekarang gitu. Iya, sedangkan Silo itu mau makan apa dek? Gitu. Adanya apa gitu. Dia lebih mau ke yang di rumah aja gitu. Dan kalau mau jajan-jajan gitu, kalau kita nggak tawarin dia nggak mau, nggak pernah ada pengen gitu. Iya. Dari hamilnya kelihatan gitu. Perbedaan dua itu begitu. Ya gitu sih. Iya. Ya intinya kalau ya sharing kita hari ini ingin ngomong kalau misalnya kita diberkati Tuhan dengan punya anak lebih dari satu, setiap anak tuh unik gitu loh. Setiap anak beda ya. Ya mungkin kata orang kok mukanya mirip mamanya ya, mirip papanya ya, karakternya mirip. Oke, mungkin saja iya karena ada genetika kita yang mungkin lebih kuat ke anak itu dibandingin pasangan kita. Tapi apa ya, mestinya kita sebagai orang tua sih tidak membedakan ya. Jadi jangan sampai lah kalau menurut saya ya, dari terucap dari bibir mulut kita, oh iya Koko ini anak, Koko kakak, Mas ini anak, Abang ini anaknya bapak ya, kalau Dede anaknya mama ya. Jangan sampai lah keluar dari mulut kita seperti itu, karena kalau bagi saya sih itu akan menyakitkan nantinya. Dan anak-anak itu kan meskipun belum paham benar tapi kan akan terekam. Nanti dia akan tumbuh, oh gua anak mama, berarti nanti kedepannya curhatnya sama mama. Pertanyaannya, iya kalau mamahnya atau papahnya yang dekat dengan anak itu dikasih umur panjang sama Tuhan, benar nggak? Tapi kalau masing-masing kita nanti ya kita nggak tahu umur kita masing-masing, gue lebih dulu atau lo lebih dulu gitu kan. Nah kalau ada anak kita yang lebih dekat sama kita kan dia kan limbung. Tadinya bisa curhat sama mama, tiba-tiba mama nggak ada, sama papa nggak bisa. Nah dia kemana? Nah ini nanti ya bisa pergaulan yang nggak bener lah dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu titipan Tuhan, bagi saya berkat ya dari Tuhan. Berarti kita dipercaya sama Tuhan untuk menjaga, merawat, membesarkan mereka dengan iman yang benar tentunya. Tapi bukan cuma diwarisi iman saja bagi saya, tapi juga dilimpahi dengan cinta dan kasih gitu ya. Yang seberapapun anak,
ya itu anak kita harus sama rata, jangan membedakan, jangan pilih kasih, sehingga akhirnya nanti ya ke depan ya ketika mereka merasa tumbuh sudah seobjektif mungkin diberikan yang terbaik oleh papa mamanya, mereka ya nggak punya iri hati sama kakaknya, sama adiknya, dan bisa terbang masing-masing lebih tinggi lagi. Jadi ya itu aja kali ya. Ada lagi tambahannya? Enggak. Ya, jadi itu aja. Saya doa semua keluarga yang diberkati Tuhan dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan kalian bisa dijaga, dirawat. Kalau saya sih selalu berkata sama anak-anak, papa itu lebih baik susah asalkan anaknya senyum. Ya itu saya kerjain saudara ya. Jadi berusaha untuk beri yang terbaik buat anak, tentu dengan ukuran-ukuran yang baik ya, sesuai pertumbuhan psikologi mereka, usia mereka, tidak dimanjakan berlebih juga, sehingga anak-anak bisa tumbuh ya sewajarnya lah ya, meskipun tidak berlimpah harta ya, tapi dia cukup sayang, cukup perhatian, cukup juga dia tahu lah ya yang papanya bisa beri, mamanya bisa beri, diberikan dengan sungguh-sungguh sambil ditekankan terus agar bisa bersyukur. Ya, kalau kita kerjakan begitu anak-anak pasti akan luar biasa. Ya. Demikian ya, saya Pase Silvi undur diri. Bye. God bless you. berkati.